Salam, perkenalkan kami dari Angkatan 75 Kelompok 2 akan menjelaskan role model idola kami yang memiliki core value ASN berakhlak. Dan beliau adalah Bapak B.J. Habibie. Sebelumnya, yuk kita kenali profil beliau dulu. Bahrudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga negara Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu sosok kebanggaan bangsa Indonesia karena kecerdasan dan prestasinya. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden dan juga Presiden Republik Indonesia, beliau terlebih dahulu mengemban jabatan sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Beliau memiliki segudang prestasi, diantaranya memperoleh gelar doktor summa cum laude di Jerman, diakui secara nasional dan internasional sebagai Bapak Krek atas kontribusinya menemukan teori krek pada material badan pesawat, diakui sebagai Bapak Dirgantara Indonesia atas kontribusinya sebagai perancang pesawat terbang pertama di Indonesia. Di bidang politik pun beliau menorehkan prestasi sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto. Berorientasi pelayanan. Seperti yang kita tahu, berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan tiada henti. Pada tahun 1965, Habibie sempat bekerja beberapa tahun di perusahaan Jerman. Namun, pada saat itu, Soeharto meminta Habibie untuk pulang ke Indonesia. Dan akhirnya, Habibie menyetujuinya. Dan untuk memajukan negara Indonesia, Habibie kemudian berperan penting dalam ciptaan pesawat paling legendaris yaitu N250 atau sering disebut sebagai pesawat Gatot Kaca. Nah, pada saat itu, pesawat N250 adalah satu-satunya pesawat turbo yang memakai teknologi fly-by-wire. Akuntabel. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, "Kalau ada naik sepeda, Pak ada berhenti atau jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk." Begitulah ulet dan tekunnya Bapak Habibie bekerja dan melayani bangsa ini. Kompeten. Siapa tidak mengenal kehebatan Profesor Dr. Ing Bahrudin Yusuf Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia ini merupakan tokoh inspiratif Indonesia yang sangat berkompeten. Perjuangan beliau dalam memajukan negara kita tercinta sungguh luar biasa. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena determinasi dan gagasannya dalam membangun SDM Indonesia yang berkualitas serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden ketiga B.J. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Di tengah gejolak politik Indonesia tersebut, B.J. Habibie berhasil membuat landasan kokoh bagi Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak politik dan disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru berhasil diredam, sehingga terciptanya harmoni dalam kehidupan bangsa Indonesia. Loyal, B.J. Habibie adalah sosok yang sangat cinta dengan tanah air. Saat itu, beliau sangat sukses menjabat sebagai direktur di perusahaan penerbangan di Jerman. Beliau juga pernah ditawari untuk menyandang status warga negara kehormatan oleh Jerman. Kemudian, beliau diminta untuk kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Tanpa ragu, beliau memenuhi panggilan tersebut dan kembali ke tanah air dengan alasan beliau ingin memberi segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Adaptif. Beliau terus berinovasi dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dalam rangka menyatukan negara Indonesia, terdapat halangan besar untuk mewujudkannya, yaitu tantangan geografis Indonesia yang terpisah antar kepulauan. Nilai core value berakhlak adaptif yang beliau terapkan adalah membangun industri pesawat dalam negeri, pesawat terbang sebagai sarana pembangunan bangsa. Kolaboratif. Pada saat B.J. Habibie dilantik tanggal 21 Mei tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan tengah porak-poranda. Namun, B.J. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkraman krisis moneter. Salah satu cara yang digunakan B.J. Habibie adalah bekerja sama dengan IMF. Ini merupakan salah satu bentuk konkret dari nilai kolaboratif. Itulah 7 core value ASN berakhlak yang bisa kita contoh untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.